Gambarannya seperti apa cemar sedang nih? Cemar sedang itu kita punya tata cara penilaian berupa indeks dari di mana kita ada beberapa parameter yang harus dipenuhi ketika saat kita mengambil sampel air. Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu lagi di podcastnya Antara Kalsel di Pamandiran Santai. Hari ini luar biasa. Hari ini kita menghadirkan seorang pejabat, waduh, masih muda, cantik lagi, waduh. Ibu siapa Bu namanya Bu? Hanifah Dwi Nirwana Pak. Hanifah Dewi Nirwana. Dewana, saya pikirnya Dewi Warna tadi. Berarti dua warna, tapi kalau Dewi Nirwana tuh ada maknanya nggak Bu tuh? Ya, ini harapan orang tua kami supaya nanti bahagia di dunia dan di akhirat. Luar Nirwana biasa. kan surga Pak. Jadi surga dunia dan surga akhirat. Alhamdulillah, luar biasa ini. Bu, Ibu jabatannya sekarang apa Bu? Alhamdulillah dipercaya sama pimpinan untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala dinas masih muda lagi, luar biasa lagi. Dan, nah ini yang saya tahu Paman Anum nih, selama ini Kepala Dinas itu tidak ada yang terlalu concern terhadap lingkungan. Maksudnya gini, yang terlalu apa ya, semangatnya itu luar biasa. Setelah Ibu nih, waduh, kita komunitas Bu merasa inilah yang paling cocok sebagai Kepala Dinas. Nah, hari ini Ibu kira-kira yang kita bicarakan soal apa nih Bu? Sebenarnya banyak topik, tapi mungkin hari ini mungkin fokus di program Sungai Martapura Bungas ya Pak Anom. Sungai Martapura Bungas. Wah, itu maksudnya program atau apa itu Bu? Ini program yang memang benar-benar sekarang sudah ditetapkan ya, sebagaimana pernyataan pimpinan, salah satunya dari Pak Fajar juga Kepala Bapeda, bahwa ini program prioritas pemerintah provinsi. Sehingga ini juga diharapkan juga akan menjadi program penting juga untuk kabupaten kota yang berkenaan dengan Sungai Martapura. Oh iya. Kenapa muncul ide itu Bu? Muncul ide ini karena ada keprihatinan Paman. Ya. Bahwa sungai itu sebenarnya sangat khas ya bagi Kalimantan Selatan, khususnya bagi kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ya. Banyak sungai di sana. Tetapi dari hasil pemantauan kami, ini kualitas sungai, khususnya di Sungai Martapura, ini status menurut indeks penyembar itu status cemar sedang. Statusnya cemar sedang. Wah, ini gambarannya seperti apa cemar sedang nih? Cemar sedang itu kita punya tata cara penilaian berupa indeks dari di mana kita ada beberapa parameter yang harus dipenuhi ketika saat kita mengambil sampel air di titik pemantauan yang sudah ditentukan. Di mana ada 8 parameter dan beberapa parameter memang sebagiannya juga melebihi baku mutu. Di atas baku mutu. Apa itu contohnya? DO. Apa? DO. DO itu apa Bu? DO, dissolved oxygen. Oksigen. Jadi kadar oksigen di airnya kecil atau rendah, sehingga kalau semakin rendah nanti habitat nggak bagus, akhirnya makhluk-makhluk yang ada di dalamnya juga nggak bisa tumbuh dengan baik. Contohnya ikan. Itu penyebabnya apa itu oksigen sampai kurang itu? Itu karena di sana ada korelasinya dengan COD dan BOD. Nah, COD dan BOD itu kenapa? Jadi kemampuan untuk menetralisir dari pencemar itu memerlukan oksigen yang besar, yang banyak. Gitu. Sehingga secara biologikal maupun secara kan BOD biologikal sama COD secara kimia dia memerlukan oksigen yang banyak. Nah, itu sumbernya apa? Dari hasil identifikasi kami, itu sumber dominannya itu berupa limbah domestik dan sampah. Limbah domestik dan sampah. Nah, ini akibatnya. Kenapa kita tidak sadar terhadap itu? Nah, terus Bu. Nah, program Sungai Martapura Bungas ini terus seperti apa nantinya Bu? Ya, program ini selain konsep pentingnya bagaimana kita bisa mengendalikan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan, sebenarnya program ini mempunyai efek domino terhadap potensi-potensi yang lain. Berharap dengan program ini selain menyelesaikan masalah pencemaran, ini kita mampu juga untuk mendorong keunggulannya dan keasriannya Sungai Martapura. Waduh, luar biasa ini. Nah, lalu ini kan Martapura ini kan hilirnya Banjarmasin. Betul. Hulunya Kabupaten Banjar. Betul. Ada lagi nggak daerah lain?
Untuk Sungai Martapura memang kebetulan ada 2 wilayah administrasi itu. di hulu Kabupaten Banjar dengan karakteristik sumber pencemar juga yang kompleks karena di atasnya di hulu itu kan ada kegiatan pertambangan, kemudian ada perikanan, kemudian juga ada perkebunan, kemudian juga open source, maksudnya dalam bahasa kami sumber pencemarnya bisa juga dari pertanian apabila tidak menggunakan pupuk sesuai dosis atau berlebihan. Nah, itu juga sangat menjadi konsen kami. Sehingga ini benar-benar kerjasama lintas SKPD, lintas pemerintah daerah dan juga lintas perlu peran banyak pihak, di antaranya komunitas, akademisi dan dunia usaha sendiri juga harus punya peran penting di dalam program ini. Karena menurut Pemko Banjarmasin, kami berdarah-darah membersihkan Sungai Martapura ini. Pampangan puluhan ribu per tahun. Nah, kalau kami saja, mana mungkin? Nah ini. Nah lalu konsepnya apakah satu sungai satu manajemen atau bagaimana? Ya, tetap satu sungai satu manajemen. Kita akan bentuk satgas, di mana satgas yang ada ini kami sudah memohon untuk kesediaan Bapak dan Rem untuk menjadi ketua satgas dan beliau sudah bersedia. Ini proses untuk SK-nya kami sedang jalan, mohon izin ke Bapak Gubernur untuk segera bisa ini disetujui, sehingga ini kita meskipun ini belum ada SK-nya kami sudah bekerja kok Pak Mananom. Kami udah sama-sama dengan teman-teman TNI belanja masalah kalau bahasa mereka. Kami memetakan semua masalah yang ada di sepanjang Sungai Martapura. Kemarin kami baru saja susur sungai bersama-sama. Gimana tanggapan pihak Danrem sebagai ketua satgas itu gimana? Pak Danrem sangat excited ya, karena kebetulan juga ini tugas yang mulia menurut beliau kan, karena bagaimanapun juga mengentaskan sungai dan memberi value yang lebih, value-nya dengan pariwisata, dengan transportasi, dengan ekonomi kreatif, menjadi cantik dan sumber daya air, ya ini sungguh sangat luar biasa. Jadi beliau sangat excited dan beliau bersedia untuk menjadi komandan satgas. Lalu kerjaan satgas ini seperti apa? Kerjaan satgas ini akan membersamai kegiatan program ini. Membersamai kami. Membersamai bersama. Jadi nanti satgas ini kan secara organisasi ya. Kalau Tentara Nasional itu kan benar-benar teratur gitu ya, Paman ya, dari pimpinan sampai ke level bawah. Jadi kita juga akan melibatkan sampai babinsa untuk bersama-sama masyarakat. Ayo kita bangun kesadaran dengan kita merubah mindset. Mudah-mudahan ini akan berubah juga culture setnya. Sehingga ini sebenarnya sasaran program Sungai Martapura Bungas itu bukan hanya sungainya bersih. Tetapi kebutuhan masyarakat untuk hidup yang ramah dengan lingkungan. Itu yang pengen kita bangun. Itu yang paling penting itu. Itu yang pengen kita bangun. Kalau hanya bersih-bersih, nanti acara selesai, tapi kembali lagi ke perilaku awal. Jadi yang kita bangun bukan hanya sungainya itu terbangun, tetapi masyarakat yang ada di sana dan yang beraktivitas di sana ini peduli terhadap sungai. Sungai sebagai pusaka peradaban. Jadi benar-benar peradaban. Iya, benar-benar akan dihormati, dijaga, dilindungi. Itu yang kami harapkan itu muncul dari seluruh individu. Karena konsepnya juga keren di sini, happier day by day. Wah, luar biasa. Kita harapkan setiap hari semua yang beraktivitas di sana, baik itu masyarakatnya ataupun ikan-ikannya, itu bahagia ada di Sungai Martapura. Itu konsep tingginya seperti itu sih. Harapan mimpinya seperti itu gitu. Happier day by day. Bukan hanya manusia yang bahagia terhadap sungai, juga tetapi bahagia. Ikan juga, tetapi tumbuhan juga, tetapi biota-biota yang lain juga. Semuanya. Biasa nih, pengennya pengennya seperti itu. Siapa itu konsep ini, manis banget itu. Konsep itu kan karena dari melihat potensi yang luar biasa. Kami sering diskusi juga dengan kepala Bapeda sama kepala dinas yang lain gitu. Bagaimana supaya kita itu ada ikon untuk salah satunya selain menyelesaikan masalah pencemaran, kita pengen ini benar-benar jadi hal yang luar biasa yang dimiliki Kalimantan Selatan. Lalu di satgas ini yang terlibat apa-apa saja nanti? Banyak ini Pak. Jadi dari khususnya ya pemerintah daerah, dua pemerintah daerah, karena ini melintasi Banjar, Pemkot, Pemkap.
Ya, Ini Pemkab. termasuk seluruh stakeholder yang ada di bawahnya. Termasuk kami di provinsi ini ada SKPD-nya banyak, Pak. Oh. Ada dari kami TLH, kemudian dari PU, dari Perkim untuk menyelesaikan kumuhnya, dari pariwisata untuk menggarap pariwisatanya, Iya. dari Dishub untuk revegetasi terhadap tanaman yang ada di riparian Iya. sungainya, kemudian Perhubungan. juga dari perhubungan tentunya untuk Ya, menghidupkan transportasi. kembali transportasinya, kemudian dari BPMPD bagaimana membuat masyarakat itu menjadi berdaya, kemudian UMKM karena ada industri kreatif yang ekonomi kreatif yang ingin kita bangun di sepanjang sungai itu. betul. Jadi banyak sebenarnya lebih dari itu. Dinkes ini Dinkes, terutama PDAM untuk juga ini penting ya, nih. PDAM juga. Terus dari ini vertikalnya kami juga menggandeng BWS Kalimantan 3. Iya. Ini khususnya untuk normalisasi sungai, barangkali yang sudah ada pendangkalan, kemudian Satker sarana prasarana yang akan membangun kawasan-kawasan kumuh untuk kembali dibenahi lagi gitu kan. Kebetulan di Sungai Martapura itu ada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pusat. Nah, ini oleh pemerintah pusat ini sudah ada desain dan sedang proses untuk dilaksanakan, diimplementasi. Sebenarnya kita itu menggabungkan program-program yang ada, kemudian memberikan satu benang merahnya, sehingga ini benar-benar hasilnya bisa maksimal. Itu tadi. Tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja bersama-sama. Betul. Mereka memang kita semuanya sama-sama kerja ya, tetapi kalau tidak bersama-sama nanti hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, Konsepnya lalu seperti itu. ini Bu, kalau kita ngomong soal ini, wah, saya berpikir ini gimana nih Bu dananya ini? Banyak ini pasti nih. Jelas. Nah, lalu gimana nih Bu? Ya, tentunya untuk masalah dana kita pahami ya Pak, kalau APBD provinsi atau APBD kota, Pemko itu Pemkab. memang nggak bisa maksimal, nggak mungkin, sehingga kita perlu gandeng dari kementerian, Ya, kita BBM. perlu gandeng dengan dunia usaha. Tidak hanya dunia usaha yang ada di sepanjang sungai, tetapi kita akan libatkan dunia usaha yang lainnya Pak. Kalau hanya yang ada di sepanjang sungai kan catatan kami cuma sedikit Pak. Iya. Perusahaan tambang mungkin cuma 2 atau 3, perusahaan yang lain juga nggak banyak. Tapi tidak hanya sekedar itu, kita akan menggandeng banyak pihak untuk bersama-sama mensukseskan ini. Kalau ini sukses, kami bisa replikasi di sungai-sungai yang lain, tentunya dengan karakteristik yang berbeda. Nggak semua sungai seperti Sungai Martapura. Wah, luar biasa. Memang kalau kita berbicara tentang sungai, memang kalau menurut Paman Anum yang pernah saya baca, kita nggak usah ngomong kota ini bagus, kota ini hebat, tapi sungainya kotor, nggak bisa, karena sungai itu adalah tolok ukur keberhasilan tata kelola sebuah kota atau sebuah wilayah. Betul. Makanya ini sangat benar ini Bu. Nah, lalu Bu, sasaran akhirnya tadi apalagi Bu kira-kira yang mungkin dalam benak Ibu tuh kira-kira kalau ini sudah berhasil, apa saja yang bisa dibangun di wilayah kita ini Bu? Banyak Pak yang bisa dibangun. Tentunya dengan keberhasilan nantinya, mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita implementasikan, kita realisasikan. Ini selain wisata kita, ini kan baru satu Pak. Iya. Maksudnya baru satu segmen Sungai Martapura. Ini nantinya tentunya ketika orang melewati susur sungai di Martapura, yang ketika nanti bayangan kita kayak Venice atau bayangan kita kayak yang di Vietnam, bayangan digabung-gabung, itu kami sudah mempunyai desain itu Pak. Misalnya untuk titik ini kita benchmarkingnya mau nyontek yang mana? Kita kan analogi di ini Pak ya, diadaptasi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi paling nggak kita sudah punya mimpi yang lebih indah gitu Pak. Nah kalau kita nggak punya mimpi susah Pak. Susah. Iya. Memang Banjarmasin ini kan sungainya lebih banyak pada daerah lain. Kalau ada salah, Banjarmasin sendiri aja ada 180 sungai kalau nggak salah. Banjar banyak lagi juga Pak. Banyak lagi. Tidak ada di daerah lain yang memiliki sungai minyak ini. Iya, kenapa betul. tidak sungai kita mampukan untuk mengalahkan Pinisia, Iya, Belanda, betul. apa gitu kan? Apalagi kita punya keunikan lokal yang memang benar-benar ada existingnya kita miliki Pak. Misalnya di Kuin, misalnya di Lok Baintan itu
mereka Lok Baintan sebagai contoh ya Pak, contohnya saja. Misalnya masyarakat di sana itu dia sudah kebiasaan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Menjual semua produksi hasil pertaniannya dengan jukung. Itu tidak diada-adain Pak, memang itu adanya seperti itu. Nah itu kenapa nggak kita menambah value bahwa keunikan mereka itu punya nilai jual yang luar biasa. Cuman yang mengganggu kan perjalanan menuju ke situ yang perlu kita benahi. Kalau semua sepanjang segmen itu kita benahi, kemudian kita ada note-note atau spot-spot kita singgah dengan semua ini focal point terhadap atau ada sculpture masjid atau apa, kemudian kita tambahi lagi dengan ekonomi kreatif di sana, itu pasti luar biasa. Luar biasa. Mimpinya, mudah-mudahan bisa terwujud itu aja. Nah, lalu tolong ukur keberhasilan program Sungai Martapura Bungas ini. Tadi selentingan saya dengar tidak ada sampah. Airnya bersih gitu kan? Gimana betul, Bu? betul, Gimana betul. Bu? Kan ini? itu sebenarnya beranjak dari semua persoalan yang ada, kita petakan itu ada 3 ya Pak, intinya. Makanya kita sebut bungas. Ya. Bungas itu kan bersih Pak. Bersih. Unggul. Asri. Nah, bersih itu sendiri satu. Bersih itu bebas dari sampah dan bahan pencemar lain. Kemudian unggul, dia itu bisa menambah value-nya berupa sebagai destinasi pariwisata dan semakin baiknya kinerja transportasinya serta ekonomi kreatif. Itu unggul, itu keunggulannya. Sedangkan asrinya tentunya sungainya menjadi tertata indah, rapi, hijau. Nah, itu yang diharapkan. Itulah tolak ukur lalu untuk menciptakan yang 3 hal itu, Bu. Ini sangat luar biasa nih. Gimana dalam benak Ibu tuh caranya ini? Caranya ya kita tentunya akan menyusun roadmap itu Pak. Apa yang paling bisa kita kerjakan dulu dengan semua keterbatasan anggaran. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, salah satu yang paling mungkin dan paling real kita kerjakan yaitu kita memberikan sosialisasi, kampanye, edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Kedua, kita akan melakukan kegiatan real bagaimana membangun pengelolaan sampah di level tapak untuk di sepanjang Sungai Martapura. Karena dari hasil pemetaan kami memang beberapa sampah ya yang diproduksi oleh masyarakat itu belum sampai untuk armadanya ke sana. Sehingga kami juga perlu ini berkoordinasi lebih detail kepada teman-teman kabupaten bagaimana supaya sampah yang memang yang sudah residu itu untuk bisa diangkut ke TPA. Dan kami juga sedang menggagas, kami minta kepada teman-teman di LH Kabupaten untuk mari kita sama-sama bangun bank sampah di sepanjang jadi sungai. bank sampah. Ya, salah satunya itu. Selain kita aksi bersih-bersih Pak ya, kami juga menyiapkan alat untuk bisa menangkap sampah mungkin di perubahan, mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, meskipun nggak banyak tapi rencananya kami kerjasamakan juga dengan komunitas karena bagaimanapun juga komunitas ini sebagai penggerak penting kegiatan ini yang dekat dengan masyarakat, yang bisa berkomunikasi secara friendly ya dengan masyarakat tuh lebih enak ngomongnya daripada kita yang ngomong gitu ya. Kalau kita ngomong ini kayak perintah-perintah gitu kan ya. Tapi kalau masyarakat itu kayak diri sendiri lagi ngobrol. Kemudian kami harapkan dengan begitu masyarakat akan semakin terbuka wawasannya, pengetahuannya. Kita takut bahwa mereka malah nggak paham mengenai ini. Bahwa sampah yang mereka hasilkan dibuang ke sungai lama-lama juga akan larut ke laut juga sebagian dan itu juga mencemari laut dan mengganggu ikan-ikan di laut juga lingkungan. Nah Bu, ini kalau program ini ada semacam sanksi atau produk hukum yang kalau kamu membuang sampah kamu kena sanksi, ada nggak itu di situ? Sebenarnya ini untuk kewenangan sampah itu ada di kabupaten kota Pak. Dan kita lihat di perdanya ada loh Pak. Iya di perda. Tapi cuman law enforcement-nya belum ada, penegakan hukumnya. Jadi inilah PR, salah satu PR karena memang mendekati masyarakat kita mungkin ada banyak cara. Nah salah satunya mungkin bagaimana kita melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Kemudian kita siapkan juga infrastrukturnya kayak bak sampah atau TPS. Nah seperti itu Pak. Jadi nggak bisa kita langsung ini kena denda sekian, mungkin beda ya. Beda. Apalagi masyarakat di sepanjang sungai. Tapi kalau untuk perusahaan, kami itu ketat melakukan pembinaan dan pengawasan Pak. Kalau dari perusahaan-perusahaan ya, karena memang itu ranah kewenangan kami, termasuk Pemkab di bagian pengawasan dan pembinaan perusahaan. Kami akan sangat ketat pemantauannya
di pengelolaan limbah. Oh, limbah lah. Ya, Wah, supaya ini berat mereka ini. tidak mencemari. Cuman ya namanya juga ini ya kegiatan kadang-kadang ada kegiatan lain yang semisal peti, pemurnian emas dan lain-lain. Nah, itu kan yang harus kami dekati secara persuasif, tentunya dengan teman-teman dari APH, aparat penegak hukum. Oh iya deh. Jadi gini Bu, sebenarnya kan soal masyarakat Bu. Ya. Kak, sebenarnya terutama di Banjarmasin ya, mungkin sudah sekarang saya nih. Sebenarnya banyak komunitas yang sangat peduli terhadap sungai ini. Ada masyarakat peduli sungai. Betul. Ada forum komunitas hijau. Ya. Ada perkumpulan hijau daun. Ada perkumpulan teratai Banjarmasin. Banyak sekali. Dan ini sudah bergerak lama. Ya. Sejak tahun 23 itu sudah bergerak terus Bu. Betul. Dan tidak maaf Bu ya, kecil sentuhan dari pemerintah. Moga nih, selagi Ibu nih Kepala Dinas nih ya, kami berharap nih komunitas ini bisa kerjasama semaksimal mungkin untuk bersama-sama untuk memberikan lingkungan tadi terutama sungai, karena komunitas ini ranahnya adalah masyarakat tadi. Iya, Nah, betul. gimana Bu menanggapi tentang komunitas ini? Kami sebenarnya sejak kita dipercaya oleh Paman Birin ya, Pak Gubernur kami untuk menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, hal pertama yang kita diskusikan dengan staf itu bagaimana kita bisa merangkul komunitas. Karena perlu pian ketahui sendiri juga sih, kalau dari sisi anggaran kami nggak punya banyak, bahkan sangat kecil dari apa yang harus kita laksanakan. Tetapi dengan kita menggandeng komunitas, kita berharap bahwa mungkin yang bisa dicapai segini dengan komunitas bisa lebih gede lagi. Nah, gitu itu yang dia. kita capai. Sehingga apalagi di program Martapura Bungas ini, selain oleh Tentara Nasional Indonesia, kami juga melibatkan komunitas di garda terdepan nanti Pak. Wah, jadi kita pengen benar-benar justru kita kalau misalnya ada ini ya, sebagai contoh saja, kita mungkin ada menyiapkan alat untuk tangkap sampah ya, nggak mungkin kita hibahkan ke pemerintah daerah, mungkin kita minta akan bisa dikelola oleh masyarakat sekitar, mungkin dengan pembinaan oleh komunitas. Nah, itu salah satu pemikiran kami bahwa sudah saatnya lah kita sama-sama gitu. Permasalahan lingkungan itu tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Tanpa campur tangan atau intervensi dari banyak pihak. Di antaranya komunitas ini yang nyata-nyata mendeklarasikan diri sebagai pecinta lingkungan. Iya, Bu. Itu nanti akan kami tagih. Katanya mau pecinta lingkungan nih, ayo gabung dong sama kami. Kalau nggak mau berarti ya kami pertanyakan deklarasinya sebagai pecinta lingkungan. Padahal kami juga, Bu. Kami sebagai komunitas menunggu loh, Bu. Siap. Kami berharap sekali kami ini dirangkul. Itu dia. Kalau sudah dirangkul, alhamdulillah berarti kami punya teman. Selama ini Bu, menurut teman-teman kita, komunitas, kami ini tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengupah. Kami bukan minta puji, kami tidak minta hargai, kami bukan siapa-siapa, tidak ingin jadi siapa-siapa. Itu komunitas yang selama ini. Nah, kalau seandainya ini sudah ada yang merangkul dan luar biasa nih, mudah-mudahan ini kegiatan komunitas lebih anu lagi, lebih kuat lagi, karena kami sudah menyelenggarakan lomba maharaga sungai, menciptakan pemangku sungai. Banyak kegiatan. Mudah-mudahan ini masuk dalam Satgas ya Bu ya nanti ya. Kenapa? Masuk dalam Satgas juga kan ya komunitas nanti? Ada. Kami masukkan, sudah kami usulkan ininya untuk komunitasnya, untuk bisa terlibat di dalamnya ini. Dan jujur saja kami sangat memahami bahwa inisiatif yang muncul dari komunitas untuk peduli dengan lingkungan itu merupakan kayak amunisi bagi kami sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Wah, luar biasa. Nah, ini memang soal lingkungan ini menurut Pak Manam Bu ya, Bu, kalau yang salah minta maaf Bu ya. Lingkungan itu adalah segala-galanya loh. Pembangunan sesungguhnya dikala lingkungan lestari. Tidak ada ukurannya gedung yang bertingkat, jalan yang mulus, pusat perbelanjaan banyak, tetapi dikala lingkungan lestari, di situ ada oksigen, di situ ada pangan, di situ ada air. Inilah pembangunan sesungguhnya. Nah, ini menurut saya Bu, makanya saya sangat concern terhadap kami ini lingkungan, mudah-mudahan juga pemerintah
ini bisa terlaksana. Kalau Ibu statementnya seperti apa terakhir nih Bu? Terakhir Bu, mungkin ada ya. Oke, tentunya kami yang mendapat penugasan bukan karena hanya dari penugasan, dari sisi pribadi juga lingkungan itu memegang peranan penting terhadap sendi kehidupan kita. Apapun yang kita bangun, kalau kita tidak mampu membangun lingkungan, itu tidak akan membawa hasil. Nah, itu dia. Nah, itulah luar biasa. Inilah untuk sementara podcastnya Antara Kalsil di Pemandrasani bersama Ibu Hanifah Dewi Nurwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.